Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa jurusan Perbankan Syariah 4 IAIN Samarinda pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan dosen pengampu Ibu Irma Yuliani SEMSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nur Nadia Alicia, Siti Alawiyah, dan saya sendiri Putri Dewi Rahmawati akan menyampaikan materi tentang metode pengukuran dan peramalan permintaan. Pada topik pembahasan yang akan kami paparkan adalah yang pertama, pengertian pengukuran dan peramalan. Yang kedua, pendekatan peramalan. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis teknik peramalan. Yang keempat, apa saja metode dalam peramalan permintaan. Yang kelima, bagaimana kendala dalam pemilihan teknik. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Nur Nadia Alicia. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, A. Pengertian pengukuran dan peramalan permintaan. Pengukuran permintaan produk adalah menghitung atau menentukan jumlah produk yang secara real dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen dalam kurun waktu tertentu. Metode-metode yang dapat digunakan yang pertama, penggunaan data impor produk yang bersangkutan. Yang kedua, penggunaan data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Render dan Heiser, terdapat 7 tahap dasar dalam melakukan peramalan permintaan. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua, memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon dari peramalan. Yang keempat, memilih label peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh peramalan. Yang keenam, melakukan peramalan. Dan yang ketujuh, memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil peramalan. Prosedur peramalan permintaan yang dilakukan dalam studi kelayakan melalui tahapan. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi yaitu membuat proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Yang kedua, analisis industri. Analisis industri yaitu analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Yang ketiga, analisis penjualan masa lalu, yaitu analisis ini dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan dari hal tersebut diketahui market share produk tersebut. Yang keempat, analisis peramalan permintaan. Pada tahapan ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan variabel eksternal untuk industri dan perubahan variabel internal perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan program pemasaran di masa yang akan datang. Dan yang kelima, pengawasan hasil peramalan, yaitu usaha untuk meminimalisasi kesalahan dari peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Selanjutnya, pendekatan peramalan. Pada dasarnya, terdapat 2 pendekatan utama dalam peramalan dengan metode kuantitatif.
Pertama adalah metode time series, yaitu tidak memperhatikan hubungan sebab akibat, atau dengan kata lain, hasil peramalan hanya memperhatikan kecenderungan dari data masa lalu yang tersedia. Kedua adalah pendekatan yang memperhatikan hubungan sebab akibat atau cause effect method, atau pendekatan yang menjelaskan terjadinya suatu keadaan, explanatory method, oleh sebab-sebab tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis teknik ramalan. Yang pertama, jangka waktu ramalan yang disusun. A. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan guna penyusunan hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang. B. Peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang dimaksudkan untuk menyusun hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Yang terakhir, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan. Yang kedua, sifat penyusunannya. A. Objektif, yaitu peramalan yang berdasarkan fakta dan data masa lampau yang relevan dengan menggunakan metode peramalan dalam melakukan proses analisis. Yang B. Subjektif, yaitu peramalan yang berdasarkan perasaan dari orang yang menggunakannya. Ketiga, sifat ramalan yang telah disusun. A. Pada peramalan kualitatif, yaitu hasil peramalan sangat tergantung pada analisis atau peramalan yang menyusunnya. B. Pada peramalan kuantitatif, yaitu hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode peramalan yang digunakan. Selanjutnya, metode ramalan permintaan. 1. Metode peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Beberapa metode peramalan kualitatif adalah sebagai berikut. A. Delphi Method. Metode Delphi Method dikembangkan pertama kali pada tahun 1950-an oleh Rand Corporation. Yang selanjutnya B. Market Research, merupakan sebuah metode peramalan yang berdasarkan hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh pihak marketing atau tenaga pemasar produk. Yang C. Management Estimate, yaitu metode peramalan yang berdasarkan pertimbangan manajemen senior. Yang D. Historical Analogy, merupakan sebuah teknik peramalan yang berdasarkan pola data masa lalu. Yang E. Structured Group Method, merupakan teknik peramalan yang berdasarkan pada proses konvergensi dari opini para ahli secara interaktif. Yang kedua, metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu A. Metode time series. Yang B. Metode kausal. Metode kausal adalah untuk menemukan pola hubungan antara variabel bebas dan menggunakannya untuk melakukan peramalan nilai dari variabel tidak bebas. Baik, selanjutnya
Metode peramalan kuantitatif ini terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama metode kausal dan metode time series. Metode kausal sendiri yaitu untuk menemukan pola hubungan antara variabel bebas dan menggunakannya untuk melakukan peramalan nilai dari variabel tidak bebas. Dari model kausal sendiri yaitu ada metode regresi dan korelasi, metode ekonometrik, dan metode input-output. Yang kedua, metode time series terdiri dari beberapa metode yaitu sebagai berikut. Yang pertama, smoothing, regresi, dan dekomposisi. Yang terakhir, kendala pemilihan teknik. Beberapa kendala yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, waktu yang hendak diliput. Yang kedua, tingkah laku data. Yang ketiga, tipe model. Yang keempat, biaya yang tersedia. Yang kelima, tingkat ketepatan yang diinginkan. Dan yang keenam, kemudahan penerapan. Selanjutnya, prinsip-prinsip peramalan yang perlu dipertimbangkan antara yang pertama, ramalan melibatkan kesalahan atau error. Yang kedua, ramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Yang ketiga, ramalan famili produk lebih akurat daripada ramalan produk individu atau item. Yang keempat, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Dan yang kelima, jika memungkinkan, coba melakukan perhitungan permintaan daripada meramalkan permintaan. Baik, itu adalah materi tentang metode pengukuran dan peramalan permintaan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video penyampaian materi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.